Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, we are studying again to tell the date. Jadi kita sudah belajar tentang to tell the time. Jadi kita lanjut kembali tentang to tell the date atau memberitahu tanggal. Jadi kita langsung belajar ya. There are several ways to say dates in English. Ada beberapa cara untuk mengatakan atau menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah, kalian perhatikan di situ gambarnya, September 4th, 2020 or September the 4th, 2020 atau the 4th of September 2020. Jadi yang saya beri tanda merah di situ adalah tanggal untuk menyatakan date-nya tadi. Anyway, boleh kita letakkan tanggal setelah bulan dan kita letakkan tanggal di depan bulan. Seperti contohnya tadi, the 4th of September 2020. Kalau tanggalnya di depan, kita pakai position of. Boleh juga tanggalnya di belakang, boleh juga menggunakan article day. So, kalian tinggal pilih mana yang disuka untuk menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Okay, the following question about dates. Bagaimana cara kita bertanya atau menanyakan tanggal kepada orang dalam bahasa Inggris? Jadi kalian perhatikan gambarnya, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, what's the date today? Kedua, what day is today? Yang ketiga, what's today's date? Jadi kalian tinggal pilih mana yang dipakai untuk bertanya kepada orang lain. Atau kalau kalian yang menjawab, kalian bisa bilang March 4, 2020, atau kalian bisa menggunakan March the 4th, 2020, atau the 4th of March 2020. Cara kakak menyebutkan tanggalnya adalah ordinal numbers, dan saya akan menjelaskan seperti apa ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? So, order or position in series. Kita pakai ordinal number ini untuk menunjukkan order atau posisi jarak yang berseri. Maksudnya seperti pertama, kedua, ketiga, itu adalah position, dan bisa juga dipakai untuk else used to say date, untuk menyebutkan tanggal. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ, first atau pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima. Jadi kalian bisa lihat di situ ada tulisannya. Yang pertama tadi gambarnya 1 ST, yang kedua 2 ND, 3 LD, fourth atau keempat TH gitu gambarnya. Jadi ini namanya ordinal number yang bisa digunakan untuk menyebutkan tanggal atau kita menyebutkan posisi sesuatu, misalnya lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, atau order pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Observing and asking question. When we learn to say the date in writing and orally. Ketika kita menyebutkan tanggal baik secara tertulis atau secara lisan. Berikut di bawah adalah kalimat perintahnya. Here are what we'll do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the numbers. Kita dengarkan dengan hati-hati bagaimana guru kita menyebutkan nama dari tanggal. Second, kedua, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata setelah guru menyebutkan satu demi satu. We will say the words slowly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata tersebut dengan lantang, jelas, dan tepat. Baiklah adik-adik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan contoh dari ordinal numbers. Ini bisa digunakan untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Ini satu pakai ST, dibaca the first atau first. Baiklah, saya akan baca agar kamu bisa paham cara membacanya. Yang pertama ini the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth,
the 9th, the 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 23rd. Jadi 31-nya menggunakan first, 32-nya menggunakan second, 33-nya menggunakan third. Jadi begitupun selanjutnya. Saya berharap kalian mengerti di ordinal numbers ini. Jadi kalau tidak mengerti, kalian bisa bertanya setelah menonton video ini. Oke, kita masuk di example atau contoh. Di sini misalnya ada yang bertanya atau kalian juga bertanya kepada orang lain. Di sini, when is your birthday? Kapan kamu ulang tahun atau ulang tahun kamu kapan? Jadi di sini ada dua jawabannya. Yang pertama, my birthday is in January. Yang kedua, it is on the 29th of January. Jadi adik-adik semua, untuk menyebutkan, kita bisa lihat di sini in January yang saya beri tanda merah. Kalau kita sebutkan bulan, maka kita menggunakan position in. Misalnya in January, in March, in August, in April, in May. Ingat, kita menggunakan position in. Dan kalau kita ingin menggunakan tanggal dengan lengkap, maka kita pakai position on. Dan yang perlu kalian ingat di sini adalah preposition in digunakan untuk bulan, sedangkan preposition on digunakan untuk tanggal yang lengkap. Maaf ya adik-adikku sekalian, videonya sangat ribut. Mungkin yang lalu juga ribut, tapi lebih ribut sekarang karena saya berada di kampung. Jadi saya akan kasih tugas, kalian kerjakan dengan baik. Jadi ini tugasnya, buatlah sebuah cerita pendek, karangan, bisa juga pengalaman pribadi kalian, dan kalian menggunakan dan kalian transfer dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah jadi, kalian baca dan videokan diri kalian saat membaca. Lalu kirim video dan teksnya melalui WhatsApp pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.